saya selama jadi kepala sekolah itu memang banyak hal yang pernah saya temukan ya. Di antaranya yang paling saya ingat itu ketika saya menghadapi guru yang mengalami depresi. Depresinya cukup berat, sehingga guru tersebut sampai dengan masuk ke kategori sakit jiwa sudah ya. Karena sakit jiwa maka dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai guru sampai berbulan-bulan ya, sampai berbulan-bulan. Setelah kita lakukan dialog dengan guru tersebut, tapi tidak ada perkembangan, malah justru pada akhirnya guru tersebut secara kejiwaan sudah takut bertemu dengan orang, bukan hanya dengan teman-temannya ya, tetapi juga dengan masyarakat umum gitu. Jadi kalau ada orang ya itu takut, merasa takut ya. Itu faktor depresi yang luar biasa. Dan kebetulan guru tersebut adalah guru perempuan ya, guru perempuan dan belum berkeluarga. Kemudian setelah beberapa bulan mengalami penyakit seperti itu, akhirnya ya kita berembuk dengan saudara-saudaranya guru tersebut bagaimana mencari solusinya. Yang jelas guru itu sudah kayaknya mempunyai penyakit permanen di kejiwaannya. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, setelah kita berembuk, diambil suatu kesimpulan setelah melalui pemeriksaan medis ya. Ternyata memang guru itu mempunyai ya penyakit kejiwaan yang sangat luar biasa. Saya lakukan itu adalah supaya orang tersebut dibawa ke psikiater gitu loh. Dan juga pengobatan secara medis. Keluarga itu sudah saya hubungi, saya sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman juga. Dia memang harus mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan, terutama dari dokter yang ahli dalam kejiwaan itu. Dan ya sangat sulit memang untuk bisa bertemu dengan orang itu, karena orang itu mengisolasi diri. Bahkan gajinya sendiri pada waktu itu di pihak bank BNI itu hanya disuruh membuka rekening saja, beliaunya tidak mau. Sampai dari BPD waktu itu datang ke rumahnya bersama saya ya, karena dia tidak percaya, akhirnya dia tidak ditemui juga ya, karena takut kalau sudah ada orang. Nah, langkah saya pertama adalah memanggil pihak keluarga yang dekat dengan beliau. Kemudian kita berembuk dengan teman-teman di sekolah agar bisa segera ditangani, termasuk juga tugas-tugas beliau supaya bisa dihandle oleh guru-guru yang teman-teman yang ada di sekolah itu. Nah, setelah melalui langkah-langkah kesehatan, uji kesehatan yang betul-betul bahwa orang tersebut mempunyai penyakit kejiwaan yang tingkat penyembuhannya itu mungkin sudah mendekati permanen secara medis ya. Kita tidak tahu juga secara. Akhirnya diambil suatu kesimpulan bersama dengan keluarga
diajukanlah itu pensiun dini itu prosesnya. Dan saya sudah membantu tentang hal itu, juga menuliskan suatu berita acara bahwa yang bersangkutan adalah memang betul-betul berdasarkan medis itu adalah sakit jiwa yang sifatnya permanen. Itu langkah-langkah saya untuk membantu beliaunya, meskipun dia itu sudah sakit jiwa kan memerlukan kebutuhan hidup. Kalau kita sebagai kepala sekolah itu kalau menghadapi masalah seperti itu cari dulu faktanya itu apa benar orang ini mengalami masalah seperti itu sehingga menjadi mempunyai penyakit jiwa seperti itu. Kita dengan cara memanggil ya. Tapi kalau dia itu sudah penyakit jiwa, dia itu untuk itu memang sudah tidak normal lagi dalam bicara, dalam apa. Tapi kita tetap itu, oh ini memang sudah gejalanya, faktanya seperti ini. Akhirnya kami komunikasi dengan pihak keluarga supaya dibawa ke dokter ya. Dan dokter itulah kita mengetahui bahwa orang ini memang betul-betul mempunyai penyakit jiwa, supaya tidak berlarut-larut dengan tugas-tugasnya dan orang ini mungkin bisa ditangani pasca ditangani oleh dokter itu, tapi orang ini ternyata tidak bisa ditangani karena penyakitnya sudah parah, mungkin karena secara kejiwaan dia depresi yang sangat luar biasa. Akhirnya saya mengambil suatu kesimpulan supaya tidak berlarut-larut untuk bagaimana supaya orang guru tersebut bisa terselamatkan dan juga tugas-tugas di sekolah tidak menjadi beban bagi dia dan juga tidak mengganggu pada kelancaran KBM di sekolah. Sehingga mengambil kesimpulan seperti itu dan itu terselesaikan. Assalamualaikum Pak Budi. Yang mohon maaf mengganggu waktunya. Kami di sini JGP Angkatan 5 ingin mengganggu waktunya Pak Budi untuk menyelesaikan tugas JGP, di mana kami berkaitan dengan tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dilema etika. Apakah Bapak bersedia untuk menemani kami bincang-bincang? Ya, kebetulan hari ini adalah hari yang menyenangkan, ya. Jadi kita bisa diskusi dengan baik. Iya, kan kebetulan kan Pak Budi kan pakar kurikulum ya, jadi kan pasti mempunyai permasalahan-permasalahan yang Bapak temui tiap hari atau tiap apapun itu. Berhubungan dengan pengambilan keputusan. Oh iya. Ya, gitu. Pasti kan Bapak kan di sini kan pernah ya Pak mempunyai permasalahan. Guru dengan guru dengan murid, ya kan Pak, guru dengan kepala sekolah, gitu. Atau guru dengan Bapak sendiri sebagai wakil kurikulum, gitu. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah Bapak alami? Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan kepada seluruh teman-teman guru muda Angkatan 5 semangat bisa mengamalkan yang hari ini berkumpul di sini. Saya ini sebagai lokasi kurikulum diajak untuk ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang pernah dihadapi oleh kurikulum. Memang dalam kinerja kurikulum banyak sekali yang harus berbenturan dengan berbagai pihak, baik itu dari siswa, guru, mungkin orang tua dan kepentingan sekolah. Saya akan ambil satu contoh permasalahan ya. Beberapa waktu lalu kita melaksanakan rapat pleno penjaringan PDP L2T. PDP L2T adalah peserta didik proyeksi lulus 2 tahun. Kebetulan SMA kita seperti kita bersama adalah satu-satunya sekolah yang melaksanakan program SKS di Pamekasan yang kita sampai sekarang ini alhamdulillah bisa menjalankan dengan baik dan sekarang kita menginjak tahun ketiga.
pada penjaringan PDP L2T tahun ini sedikit berbeda dengan tahun lalu. Ada 4 kriteria. Kriteria pertama adalah siswa calon PDP L2T itu mampu menyelesaikan KD pada mata tertentu. Yang pertama. Yang kedua, nilai dari KD tersebut sama dengan atau lebih besar dari nilai 85. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga adalah berkelakuan. Oke, tadi kan Bapak sudah mengutarakan bahwa permasalahannya ada salah satu guru yang tidak menyetujui anak itu untuk masuk ke kelas PDPL 2T. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan dilema tersebut? Padahal kan itu guru yang lain menyetujui, Pak. Kok akhirnya malah keputusannya seperti apa gitu? Ya, memang dilema ya. Dilema kita adalah kasihan anak ini. Anak ini kasihan sekali karena memang mampu, hanya saja tertinggal di satu mata. Kalau secara keadilan memang mestinya nanti ya tidak boleh, aturannya seperti itu. Tapi kalau sesuai aturan, tapi kalau merasa kita berdasarkan pada rasa kasihan karena motivasi anak itu jadi luar biasa. Dia selalu aktif di kelas dan saya tanya teman-teman juga aktif sekali di kelas dan luar biasa analisanya bagus dalam penyampaiannya. Mestinya ini masuk. Tapi kembali lagi pada aturan rapat diskusi. Kira-kira siapa saja Pak yang terlibat dalam permasalahan dilema tersebut di dalam rapat tadi kan siapa saja yang ikut gitu? Ya, yang ikut di dalam rapat itu ada kepala sekolah, ada semua wakasek, semua guru pengajar, dan akademik atau wali kelas. Yang nampak lagi ya, di sini kelihatan sekali bahwa teman-teman mengaku atau IPS ya, rukun IPS itu sangat mendorong menginginkan anak ini masuk ke dalam pendidikan yang jual. Tapi ya karena kembali ke aturan bahwa anak ini tidak bisa masuk ke dalam. Pak Budi, kalau boleh tahu bagaimana ya Pak langkah-langkah dalam pengambilan keputusan pada suatu permasalahan dilema etika yang Bapak hadapi sekarang? Ya, terima kasih Pak Budi. Kita pada pengambilan keputusan itu akhirnya ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah aturan, yang kedua adalah keputusan rapat pleno. Aturan dan keputusan rapat pleno. Di aturan itu anak ini tidak masuk kriteria ya. Meskipun sebenarnya tidak hanya anak ini saja ya, yang tidak masuk kriteria, ada beberapa anak yang sebenarnya di bawah, nilainya di bawah, tapi guru tersebut mampu membimbing. Tapi memang perbedaan dari yang mampu membimbing dan tidak itu bedanya adalah nilainya. Kalau yang anak ini persen itu atau yang tidak lolos untuk masuk kriteria itu jauh dibanding nilai yang di bawah 85 yang masuk kriteria dan itu mampu membimbing. Berarti dianggap parah sekali nilainya. Ya, parah sekali. Walaupun ini gambaran saja. Setelah rapat pleno itu saya survei di lapangan. Ini lumayan di mapel yang itu yang sebelumnya. Tapi bagaimanapun kita kembalikan pada aturan yang mana yang menentukan adalah guru pengajar. Dan untuk bersama saya guru pengajar itu dalam mengikuti perkembangan anak. Tahu persis bagaimana perkembangan anak di kelasnya masing-masing. Baik, siap. Nah, berdasarkan rapat pleno juga begitu. Di rapat pleno itu kita juga memberikan kesempatan pada guru yang ada untuk memberikan gambaran, tanggapan, respon terhadap permasalahan ini. Jadi ada 2 sumber yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah hasil yang diambil dari rapat pleno. Dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, dari pengambilan keputusan ini diambil tadi, memang ya dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa rapat pleno L2T tahun ini sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Nah, ini yang belum saya jelaskan tadi ya, yaitu respon anggota atau peserta rapat pleno yang
toh juga nanti ada SKJ yang memperkotakan ini harus masuk ke dalam kandidat L2B. Itu yang akhirnya membuat rapat ini pembahasannya sangat unik ya. Sehingga saya yakin langkah-langkah yang kita ambil adalah efektif. Pun dengan tahun depan kita akan hal yang serupa ini juga akan terjadi. Tapi dari hasil diskusi yang luar biasa pada saat itu, saya yakin bisa mendewasakan dalam mengambil keputusan pada periode berikutnya. Keputusan yang sudah diambil. Nah, kira-kira tantangan apa Pak yang muncul ketika proses pengambilan keputusan? Ya, tantangannya ya. Kita melihat bahwa pelaksanaan SKS itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun. Jadi seolah memegang prinsip bahwa pembelajaran yang menggunakan program SKS ini sangat cocok dengan sekolah kita, yang mana dari awal pembelajaran inputnya saja sudah berbeda-beda, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dengan cara melaksanakan program SKS ini sangat tepat, sehingga kita akan melihat dari hasil keputusan yang kita ambil kemarin itu jangka panjang dan jangka pendeknya. Di jangka panjang pada saat ini keputusannya hasilnya seperti ini, jangka pendek ya. Dan kita mau perhatikan keputusan-keputusan itu juga memperhatikan nanti bagaimana pelaksanaan SKS ini dengan kasus yang sama pada periode berikutnya. Nah, ini akan menjadi acuan yang jelas. Kalau kita main-main dalam itu atau sembarangan dalam memutuskan mengambil keputusan, maka akan berakibat, akan berefek pada keputusan-keputusan pada masa yang akan datang. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu harus tepat ya, kita matang sekali dalam mengambil keputusan. Waktu itu rapatnya memakan waktu yang sangat lama. Baik Bapak, dalam kasus ini, dalam permasalahan ini, Bapak mengambil keputusan itu satu juga, di tempat itu juga, atau mungkin diberi kesempatan untuk berpikir, dan prosedur apa yang Bapak gunakan untuk mengambil keputusan tersebut? Ya, baik. Rapat pleno penjaringan L2 itu terencana ya, bukan kegiatan yang mendadak, tidak. Jadi dari awal semester kita sudah, bagian guru sudah share kepada guru. Di awal belajar bulan Agustus ya, kita sudah share kepada guru bahwa bersiap-siap guru pengajar kelas 10 untuk penjaringan L2 pada bulan Oktober. Dan itu semuanya sudah tahu. Dan kita sudah menyampaikan pada guru juga untuk kelas 10 bahwa untuk KD-KD tertentu yang bukan sebagai prasyarat penilaian pengukuran kecerdasan anak atau cara belajar anak itu agar disampaikan terlebih dahulu, bukan pada KD-KD yang hanya sebagai permalan penunjukan, sehingga tepat rasanya ketika nanti rapat pleno keputusan dan gambaran analisanya juga tepat. Nah, sehingga pada pengambilan keputusan itu tepat, waktu yang tepat, kemudian sasaran tepat, mereka punya gambaran yang luar biasa dan tidak biasa. Oke, terima kasih Bapak. Adakah faktor yang mempermudah atau yang membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Ya, faktor-faktor yang berbeda ya. Kita sudah memiliki tamu 3 dan dari kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, permasalahan dan hambatan yang sudah kita hadapi bersama itu mendewasakan kita dalam mengambil keputusan, sehingga itu adalah salah satu faktor yang membantu kita dalam mengambil keputusan, dan terutama adalah kepahaman penguasaan terhadap pelaksanaan SKS dari teman-teman guru yang mampu dalam melaksanakan SKS secara utuh, sehingga dalam mengambil keputusan itu tidak harus menjelaskan lagi dari awal bahwa SKS seperti ini, pembelajaran seperti ini, harus mampu ini, tidak. Tapi mereka sudah alami terbentuk, mereka menguasai pembelajaran SKS ini, dan ketika rapat terus pada permasalahan yang ada. Terakhir Pak, mungkin pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengambilan keputusan terhadap masalah yang terjadi? Ya, terima kasih pembelajaran yang kita ambil bahwa dalam mengambil keputusan itu
banyak sekali sisi, banyak sekali faktor, banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kompleks sekali dalam hal ini. Kita tidak hanya berhadapan dengan satu pihak saja, kita berhadapan dengan siswa, kita berhadapan dengan guru, kita juga berhadapan dengan aturan yang kita buat sendiri dan kita sudah sepakati bersama. Nah, itu harus kita laksanakan sesuai dengan dulunya. Nah, hal ini membuat kita harus sadar dan paham bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan yang bisa berefek merugikan pada pihak yang lain, baik masa sekarang maupun masa mendatang. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak atas Budi atas masukannya. Ini jadi sekali. Ya. Sangat menarik sekali ya Bapak ceritanya. Setelah ini minum dulu. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Di sini menjunjung pokoknya sesuai aturan gitu ya, Mbak ya. Aturan. Karena aturan itu kan terbentuk dari kita sendiri, bisa dari kita sendiri dan dijalankan dari kita sama-sama. Siap. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Ya,